SMA Negeri 8 Makassar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua pada LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan siklus 1. Selamat menyaksikan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, selamat siang semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Arsya, Fausan, Afnan, Atallah, Caisa hadir, Muhammad Afad, Felix, Triluna, siap untuk belajar? Siap. Masih tetap semangat? Semangat. Sebelum kita membahas materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Sudah dilihat, ditonton video yang Ibu tayangkan tadi? Semoga video yang kalian tonton tadi itu dapat menginspirasi dan memotivasi kalian dan tetap semangat dalam belajar ya, menuntut ilmu. Jadi bersemangatlah kalian dalam mempelajari hal-hal yang bermanfaat ya. Sebelumnya Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Ya, pekan lalu, minggu lalu kita sudah membahas tentang teks negosiasi. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa masih adakah yang ingat apa materi yang kita bahas minggu lalu? Ya, Kak Seti. Dan tes negosiasi yang telah saya pelajari dari minggu lalu. Tes negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar antara satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Adapun tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama dan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Itu dari saya. Aplaus untuk temannya ya. Masih ada? Ya, langsung. Berterima kasih kepada Ibu atas kesabarannya. Yang saya pelajari minggu lalu itu tentang teks negosiasi. Teks negosiasi itu salah satu bentuk interaksi sosial yang dimana kita melakukan proses tawar-menawar untuk mencapai tujuan atau penyelesaian sendiri. Aplaus untuk temannya. Ya, jadi kalian sudah memahami apa itu negosiasi dan manfaat dari negosiasi, struktur dan kaidah teks negosiasi. Itulah yang kita bahas pekan lalu, ya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini adalah melalui metode diskusi, kerja kelompok, peserta didik mampu merancang teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi struktur
Caranya adalah yang pertama mengecek bensinnya, apakah masih ada bensinnya, kemudian membeli bensin, mencari bantuan. Nah, itulah upaya yang akan kalian lakukan untuk mencapai tujuan yang akan kalian capai. Nah, pada pembelajaran pertama kita hari ini kita akan membahas, minggu kita sudah membahas pengertian negosiasi, tujuan negosiasi, struktur negosiasi, dan kaidah peribahasaan teks negosiasi. Sekarang kita akan membahas ciri negosiasi dan langkah-langkah menulis teks negosiasi. Adapun ciri-ciri negosiasi yang pertama adalah menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, sebagai sarana mencari penyelesaian. Dan negosiasi memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi, ketika kita melakukan sebuah negosiasi, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Itulah ciri-ciri dari negosiasi. Kemudian, langkah-langkah menulis teks negosiasi. Ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan sebelum merancang teks negosiasi. Yang pertama adalah menentukan topik. Apa itu topik? Topik adalah inti cerita atau gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Ya. Jadi topik adalah inti cerita atau gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Jadi sebelum kita menulis teks negosiasi, teks apapun itu, cerpen, novel, puisi, langkah pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan topik. Langkah yang kedua adalah menentukan pemeran atau tokoh. Siapa tokohnya? Kalau misalnya kalian memilih topik jual beli, maka tokohnya adalah ada penjual dan ada pembeli. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan latar. Di mana latarnya? Kalau kalian ingin melakukan sebuah negosiasi di pasar, otomatis latarnya di pasar, di toko, di mana lagi? Di mall. Kalau di mall tidak ada negosiasi ya? Iya, karena harganya sudah ditetapkan. Kemudian mencari sumber atau bahan referensi. Sumber atau bahan referensi ini bisa kalian mencari di buku paket, di Google, ya di internet. Jadi inilah langkah-langkah menulis teks negosiasi. Ada pertanyaan? Sudah paham langkah menulis teks negosiasi? Kelompok, karena ini sudah duduk berdasarkan kelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Supaya lebih menarik dan lebih mudah untuk diingat. Kelompok 1 apa nama kelompoknya? Jawaban. Apel. Strawberry. Nah, pasti kamu suka makan strawberry ya? Mangga. Anggur. Durian. Ada yang durian, ada yang jambu. Jadi apa nih? Durian ya. Ya. Kalian sudah memberikan nama kelompok masing-masing. Sekarang ibu akan membagikan sebuah amplop. Ya. Amplop ini berisi topik negosiasi. Ini memudahkan kalian dalam merancang teks negosiasi. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan amplop, apa saja apa topiknya? Kalau topiknya jual beli, ya kalian buat teks negosiasi tentang jual beli. Ya, terserah kalian mau jual beli tentang apa, buku, sayuran dan sebagainya. Baiklah, masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan memilih amplop yang berisi topik negosiasi. Silakan kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 perwakilannya maju ke depan. Ambil saja. Ya, semua sudah mendapatkan amplop ya. Jangan dulu dibuka amplopnya ya. Itu
teks negosiasi dalam bentuk dialog. Ada pertanyaan? Sudah paham? Selamat mengerjakan ya. Ya, jadi kalian bisa mencari referensi di buku paket dan bisa mencari referensi di internet. Baik, itulah
kelompok strawberry mempraktikkan tentang negosiasi penjual buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hajar Ziti dari kelompok 3 Saya Nurul Syarami dari kelompok 3 menampilkan teks percakapan tentang negosiasi. Teks percakapan ini berupa latarnya toko buku. Jadi tentang negosiasi buku. Selamat menyaksikan. Ya, kesana bilang dari Halo Kak, soalnya saya mau tanya apa dari buku ini, Kak sama buku. Jadi untuk harga nomor itu harganya 340 Hah? Tinggal sama aku? Oh enggak, padahal saya beli di Karako itu, saya lihat di rumah itu cuma 250 Kak. Ya deh, untuk nomor harga nomor sendiri itu kan sudah jarang terbang. Jadi kami masih ada, namanya 240 jadi Enggak, bisa tawar nggak? bisa. Menurut Mbak ini harga tambahannya gimana di Karako? Karena kalau saya harga dengan harga yang 370 Terus saya masih kurang bisa nggak? Gimana kalau 350? 350. Sekian dari dialog kami tentang teks negosiasi. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih. ya, aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
kita siap dulu barangnya, murah-murah loh. Bisa kak? Tapi yang normal aja ya kak? Nggak bisa 50.000 kan? Bisa kak? Normal aja kan namanya kak? Ada 150 deh 250 bisa juga masuk lantai juga namanya 270 deh boleh kak? Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari kelompok 6 ya. Ada yang bisa memberikan masukan tanggapan terkait penampilan dari kelompok 6? Ya, silakan berdiri ya. Baik, terima kasih kepada yang telah memberikan saya sedikit memberi masukan dan kritik kepada kelompok ini. Menurut saya performanya sudah bagus, apalagi bagian pembukanya itu betul luar biasa. Caranya juga berakting sangat natural, cuma ya sedikit suaranya kecil. Ya, Tidak sangat bagus. oke. Jadi kelompok 6 sudah mantap ya, mulai dari pembuka ya, pembuka presentasi. Kemudian sedikit masukan dari Arseti, ya itu bisa dijadikan semuanya ya, bisa dijadikan pelajaran untuk lebih baik lagi ketika presentasi di depan. Suaranya ditambah dengan suaranya supaya kedengaran seluruh ruangan. Paham ya? Terus aku untuk luar biasa penampilan kalian, itu sangat apresiasi dan 2 jempol untuk kalian semua. Luar biasa. Ya. Sebelum itu, apakah ada yang memberikan pertanyaan terkait materi kita? Apakah masih ada yang belum dipahami? Pahamnya? Tidak ada yang bertanya. Ya, sebelum apakah ada yang memberikan kesimpulan? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Terkait teks negosiasi. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Luna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan simpulkan kita dapat mengerti ciri-ciri teks negosiasi dan struktur dan mengkonstruksi teks negosiasi. Ya, apa yang ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, dari kesimpulan yang disampaikan tadi oleh Luna adalah bagaimana ciri-ciri negosiasi, kemudian langkah-langkah mengonstruksi atau menulis teks negosiasi. Ya. Sebelum itu menutup pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu akan memberikan refleksi terlebih dahulu kepada kalian. Apa yang kalian pahami pada pelajaran hari ini? Apa yang kalian pahami? Ya, silakan. Hadir ya, silakan hadir berdiri. Yang bisa kita pahami hari ini adalah teks negosiasi. Itulah cara berperan atau cara tawar menawar sebuah barang atau permasalahan.
upload undang-undang. Ya, jadi kalian sudah memahami materi kita tentang teks negosiasi. Sekarang kita